Ini kita mau membuat gimana caranya membuat santan kental supaya bisa kita simpan di freezer. Nah, saya biasanya sekali belanja itu beli online ya, karena sekarang masih stay at home itu biasanya beli 3 butir kelapa. Nah, 1 butirnya itu saya sangrai dulu, nanti baru saya blender. Nah, yang 2 butirnya baru saya buat santan kental untuk ditaruh di freezer. Nah, ini satu plastiknya 1 buah kelapa ya teman-teman. Nah, ini 2, masukkan aja semuanya langsung. Ini saya pakai wajan ini karena saya tidak punya tempat yang gede ya teman-teman, jadi pakai aja apa yang ada di rumah, gak usah ribet-ribet mencari yang gak ada di rumah ya kan. Nah, ini 2-nya ini kita masukin air. Ini air matang ya teman-teman, air matang bersih. Kita masukkan ke dalam. Nah, bisa saya pakai dua ini ya, dua tempat yang gede kayak gini. Nah, ini 2 cangkir ini, 2 cangkir besar seperti ini saya masukin ke sini untuk 2 butir kelapa. Nah, terus ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu tadi pakai sabun. Misalkan untuk cuci tangan pakai sabun supaya bersih. Baru kelapanya teman-teman teman-teman peras seperti ini supaya santannya keluar. Jadi apa ada alat-alat yang ada di rumah itu aja dipakai, jangan mencari yang tidak ada, nanti kelamaan keburu ndak masak. Nah, kayak kurang air jadi tambahin lagi teman-teman. Nah, baru aduk terus seperti ini. Nah, sampai santannya keluar. Kadang-kadang sih saya pakai santan kara juga ya, atau santan instan itu. Tapi kadang-kadang juga kan kalau kayak masak bubur gitu, kalau pakai santan instan gitu kayaknya kurang apa ya namanya tuh, kurang gurih, kurang pas rasanya gitu. Jadi kalau untuk buat bubur saya biasanya pakai santan asli, tapi yang sudah saya taruh di freezer seperti ini. Tapi memang pada dasarnya saya tipe orang yang tidak terlalu suka bolak-balik belanja berapa kali gitu ya teman-teman. Kalau bisa sih sebulan tuh sekali aja belanja gitu. Jadi saya selalu setiap bulan tuh belanjanya langsung banyak gitu, jadi tidak perlu beli bolak-balik berapa kali ke toko, karena kalau kayak gitu kan habis waktu juga teman-teman, udah habis waktu, habis tenaga juga ya. Kalau jarak rumah dengan pasar dekat, kalau di tempat saya ini jarak antara rumah saya dengan pasar ya lumayan teman-teman gitu, lumayan jauh maksudnya. Nah, kalau udah seperti ini kan air santannya udah keluar nah teman-teman. Nah, makanya saya selalu punya stok santan tuh di freezer. Santan instan tetap ada juga untuk jaga-jaga, tapi kalau santan instan biasanya saya pakai itu kalau santan asli sudah habis dan belum belanja ke pasar gitu ya, saya pakai santan instan aja. Tapi kalau saya habis belanja kayak gini, saya ingatkan untuk selalu beli santan kelapa parut. Pilih aja kelapa parutnya yang tua. Kalau belanja online bilang aja sama mbak tukang belanjanya, Mbak pilihkan aku kelapa parut 2 biji atau 3 biji yang tua gitu. Nanti dipilihkan mbaknya, kok itu paham aja. Kalau kok sudah langganan kan tahu aja dia. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil wadah ini, lalu kita peraslah ini si santan di sini, baru kita buang ke sini ke wadahnya. Ini jangan dibuang dulu ya teman-teman, nanti kita pakai lagi untuk ambil santan yang tidak kental gitu. Kalau yang ini santan kental pastinya teman-teman. Ini seperti ini terus semuanya. Agak butuh proses lama ya teman-teman.
karena nggak banyak. Nah, ini sudah kita belah semua santannya yang kentalnya. Nah, baru kita saring. Nah, ambil tempat kayak gini untuk wadahnya, baru pakai saringan seperti ini. Saringan terserah teman-teman ya, mau saringannya bentuknya seperti apa juga oke aja, yang penting bisa digunakan. Jadi kalau memasak itu sebenarnya simpel ya teman-teman, kadang yang buat ribet tuh kita sendiri gitu. Nah, pakai aja apa yang ada di rumah, jadi jangan dibuat sulit, yang gampang jangan dibuat sulit. Kita sambil kita saring ya teman-teman, biar jangan ada ampasnya yang masuk ke dalam. Ini kan ada hitam-hitamnya nih, hitam-hitamnya jangan dimasukin teman-teman. Oke, nah ini kita peras lagi, kan masih ada santannya nih, kita peras lagi. Pokoknya sampai semuanya betul-betul apa namanya itu, sampai semuanya betul-betul keluar santannya. Nah, ini Jadi kita saring lagi ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan ampas-ampas kelapanya di dalam. Nah gini, itu di lantainya bersih teman-teman, sudah dipel juga. Oke, ini kita ambil dulu wadahnya ini, terus kita saring lagi di sini, baru kita ulangi berulang kali sampai betul-betul santannya itu bersih. Nah, seperti ini, baru ulang lagi ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang lanjut kita masukin ke plastiknya ya teman-teman. Sebentar saya cuci tangan dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah cuci tangan. Ini semutnya banyak datang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sediakan plastik. Kalau saya biasanya gunakan plastik yang kayak gini teman-teman. Soalnya di rumah tidak ada plastik yang kecil, jadi adanya plastik yang ini aja. Jadi pakai yang ada saja, itu intinya ya teman-teman. Gunakan yang ada, jangan yang nggak ada dicari-cari. Oke, kemudian sediakan gelas yang ukuran seperti ini. Nah, saya pakai gelas yang ukuran kecil ini. Kalau dalam mililiter mungkin sekitar 200 atau 2,5 atau 300, saya kurang tahu juga. Pokoknya saya gunakan bisa segini aja teman-teman. Nah, ini masukkan kayak gini, satu gelas, lalu masukkan ke sini, ke plastiknya. Caranya seperti ini. Kalau takut tumpah, geser aja ini gini, set, baru masukkan ke dalam ini. Nah, jadi nanti kalau mau masak saya tinggal ambil ini, nggak perlu harus ke pasar lagi beli santan ya teman-teman. Ini seperti ini, ada semut-semutnya. Kalau udah, baru diikat. Karena ini panjang, jadi saya biasanya nggak pakai karet ya teman-teman, tinggal diikat pakai ini aja. Kalau dia plastiknya agak kecil, berarti harus pakai karet teman-teman ikatnya. Lagi tinggal ini aja diikat begini. Nah, ini satu. Nah, ini juga gitu aja buat. Nah, dengan susah-susah kita
beli santan lagi ya kan, masukkan lagi. Baru masukkan lagi di plastiknya. Baru ikat lagi. Makanya saya tuh sebenarnya paling suka kalau lama-lama di dapur tuh ya ini sudah kegiatannya teman-teman. Apa namanya? Karena di dapur itu sebenarnya banyak seninya gitu. Banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi tapi ada juga saat tertentu kita apa ya, kumat malasnya sebagai manusia ya. Nah tuh kalau saat seperti itu biasanya saya juga nggak ke dapur. Nah ikatnya seperti ini. Nah sampai semuanya santan kentalnya itu masuk ke dalam ya teman-teman. Nah makanya semuanya jadi hemat waktu. Nah kalau suami saya bilang saya itu orangnya simple, nggak ribet-ribet, nggak neko-neko, karena nggak punya waktu juga buat neko-neko ya, sudah sibuk ngurusin rumah kayak gini. Nah tinggal ikat deh begini. Nah selesai, tidak pusing-pusing ya teman-teman. Nah ini masih ada sisanya nih, santannya agak hitam sedikit, nanti kita tambahin lagi ya. Sebentar, nanti saya rapikan dulu. Nah ini lanjut kita buat santan yang kedua, santan yang enggak kentalnya. Buat ini biasanya untuk sayur-sayur aja sih. Kalau sayur kan nggak perlu santan yang terlalu kental ya teman-teman. Masukkan lagi. Ntar dua apa yang besar kayak gini. Lalu kayak tadi ulang lagi, kita aduk-aduk sampai santannya ke air. Nah satu sekali santan kental tadi dapat 4 bungkus ya teman-teman. Nah dapat 4 bungkus, 1 2 3 4 ya, ada 4 bungkus santan kental. Jadi itu lumayan, bisa sampai 4 kali buat bubur kalau sedikit ya. Kalau banyak ya nggak cukup gitu. Lanjut coba untuk santan berikutnya. Maafkanlah ya teman-teman kalau agak suara-suara agak sedikit sedikit kedengaran agak ribut, gara-gara kita ini sedang di dapur. Jadi kalau di dapur itu saya ini kebetulan buka pintunya karena saya ini sambil buat kelapanya di samping pintu, supaya nanti saya gampang membersihkan ampas-ampas santannya ini ke bagian belakang dapur ini. Nanti kita bungkus di plastik, jadi biar gampang kita taruh ke plastiknya, jadi tidak mengotori lantai dapur gitu. Diaduk terus seperti ini. Nah ini santannya nggak terlalu kental ya teman-teman, bisa kelihatan nih airnya nggak terlalu kayak putih susu, ini juga cuman putih-putih cair gitu aja. Tapi santannya ini bagus untuk ini loh, kalau yang ini untuk sayur gitu nah teman-teman. Kalau kan kalau untuk sayur cuman butuh sedikit santan aja, dan itu pun bukan santan yang kental. Nah ini pastikan tangan kita bersih, dan kalau bisa membuat santannya ini di tempat yang gampang kita untuk membersihkannya, karena biasanya langsung datang semut semua di lantai, gara-gara santannya ini kan sangat disukai semut ya, aromanya ini. Jadi nggak semua bersemut-semut rumah kita. Kalau dekat pintu kayak gini kan, pintu dapur, gampang nanti membersihkan, tinggal disapukan keluar gitu lah teman-teman.
kalau kita membuat santan kelapa ini juga butuh energi teman-teman, karena kita harus memerasnya sekuat tenaga supaya santannya itu keluar. Jadi yang kita buang itu memang ampas kelapanya aja, jadi santannya enggak ikut terbuang gitu. Nah itu muncrat santannya. Jauh-jauh hari kayak gini, ini santan kayak gini tahan sampai sebulan 2 bulan ya teman-teman kalau di freezer. Tapi taruhnya di freezer, jangan di bagian kulkas yang biasa yang di bawah itu teman-teman. Kalau di freezer dia tahan lama. Oke, kayak tadi kita pindahkan santannya. Ini kan masih ada ininya. Tadi juga kita peras lagi. Nah ini kita nggak akan terasa waktu yang kita habiskan kayak di dapur ini kan teman-teman, karena saya tipe orang yang suka lama-lama di dapur gitu, daripada saya harus kemana-mana tempat tujuan yang jelas. Tapi kadang-kadang saya suka juga ke mall atau jalan gitu teman-teman, cuman nggak terlalu sering gitu sih, karena menurut saya itu nggak terlalu bermanfaat bagi saya gitu. Bagi saya, nggak tahu kalau teman-teman. Oke, seperti tadi ini tinggal kita masukin ya teman-teman. Ini saya cuci tangan lagi. Sambil kayak gini, sambil teman-teman bisa nyanyi deh, terserah lagu apa, yang penting hati gembira. Ini 2 gelas ini saya masukin aja teman-teman, soalnya plastiknya sudah habis. Ternyata plastiknya tinggal sisa sedikit, jadi kita beli lagi. Sudah selesai. Nah ini hasil santan kental kita ya teman-teman, ada 4 bungkus, 1, 2, 3, 4, dapat 4 bungkus santan kental. Kalau untuk santan yang enggak terlalu kentalnya tadi kita dapat 4 bungkus juga, 1, 2, 3, 4, sama yang terakhir tadi ini 2 gelas itu tadi saya masukin ya karena plastiknya sudah habis. Oke, kan lumayan teman-teman, bisa berapa kali masak ini, tinggal taruh di freezer, sudah deh. Teman-teman bisa masak apapun yang harus menggunakan santan itu kapanpun, tanpa harus memikirkan mau beli santan lagi ke pasar. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat.